Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang silakan kalian simak penjelasan Ibu tentang Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan juga Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kutai itu diperkirakan berdiri pada abad ke-4 Masehi. Nah, di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, jadi kerajaan Kutai bisa dikatakan salah satu kerajaan bercorak Hindu pertama di Nusantara. Nah, jadi sebelum kerajaan Kutai belum ada kerajaan Hindu ya. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan kerajaan bercorak Hindu pertama di Nusantara adalah Kerajaan Kutai. Nah, jadi sumber untuk Kerajaan Kutai sendiri itu adalah prasasti Yupa. Nah, jadi ada 7 buah prasasti ya. Dan prasasti tersebut bertuliskan Palawa dan berbahasa Sanskerta. Nah, jadi menurut prasasti Yupa itu dikatakan bahwa penguasa pertama Kerajaan Kutai adalah Kudungga. Nah, jadi Kudungga ini dia adalah penguasa lokal. Nah, istilahnya itu adalah seorang kepala suku. Nah, namun karena adanya pengaruh Hindu, maka struktur pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Nah, untuk perpindahan kekuasaan dilakukan secara turun-temurun. Jadi setelah Kudungga dilanjutkan oleh anaknya Aswawarman, dan setelah Aswawarman itu dilanjutkan lagi oleh cucunya yang bernama Mulawarman. Namun ya dikatakan bahwa putra Kudungga atau Aswawarman tadi itu kemungkinan adalah raja pertama Kutai yang beragama Hindu. Nah, karena si Kudungga ini dia belum memeluk agama Hindu. Nah, dia masih beragama nenek moyang ya, animisme dan dinamisme. Nah, ketika anaknya Aswawarman lah dia dikatakan sebagai pendiri raja pertama Kutai. Nah, karena pada masa Aswawarman pemerintahan berubah ya dari penguasa lokal kepala suku menjadi kerajaan. Nah, jadi si Aswawarman ini dianggap sebagai pendiri dinasti. Jadi dia mendapat gelar di situ Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga. Nah, untuk kerajaan Kutai sendiri itu mengalami masa keemasan atau kejayaannya pada masa Raja Mulawarman. Nah, Mulawarman ini adalah anaknya dari Aswawarman. Kerajaan Kutai sendiri itu diperkirakan menjadi tempat singgah jalur perdagangan internasional. Jadi melewati Selat Makassar, melewati Filipina dan Cina. Nah, jadi sumber perekonomian kerajaan Kutai itu berasal dari kegiatan perdagangannya. Nah, karena kerajaan Kutai tadi adalah tempat singgah jalur perdagangan internasional. Jadi kalau mau melewati Selat Makassar, kemudian melewati Filipina dan Cina ya, itu singgahnya di Kutai. Kerajaan Kutai sendiri itu memiliki tradisi melakukan upacara-upacara di tempat suci. Nah, hal ini terbukti dengan adanya prasasti yang disebut Yupa atau batu tertulis. Nah, dalam prasasti tersebut atau Yupa tersebut menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, Yupa sendiri itu merupakan tugu peringatan upacara kurban. Nah, di dalam salah satu prasasti itu ada kata Waprakeswara yang berarti lapangan luas untuk pemujaan. Nah, Waprakeswara ini berkaitan erat dengan agama Siwa. Nah, jadi berdasarkan kata tersebut disimpulkanlah bahwa kerajaan Kutai itu menganut agama Siwa. Nah, adapun beberapa peninggalan dari kerajaan Kutai itu yang paling terkenal adalah 7 buah Yupa. Nah, kemudian ada Ketopang Sultan, terus ada Kalung Uncal, dan juga ada
kura-kura emas. Nah, itu ya sebagian dari peninggalan kerajaan Kutai yang masih bisa kita temui. Sekarang kita lanjut ke kerajaan yang kedua, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini terletak tidak jauh di antara pantai utara Jawa Barat. Diperkirakan wilayah Kerajaan Tarumanegara itu meliputi daerah Banten, Jakarta, dan Cirebon. Nah, kerajaan ini mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi di bawah kekuasaan Raja Purnawarman. Nah, boleh dikatakan bahwa kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Nah, kalau sebelumnya tadi Ibu sebutkan bahwa kerajaan Hindu pertama di Nusantara adalah Kutai. Sedangkan kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Oke ya. Kemudian untuk pertanian itu adalah mata pencaharian masyarakatnya. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa pertanian menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakatnya. Seperti yang disebutkan dalam Prasasti Tugu, Raja Purnawarman itu membuat pembangunan irigasi dengan cara menggali saluran sungai kurang lebih sepanjang 6.122 tumbak atau sekitar 11 km. Nah, sungai yang digali ini nanti disebut sebagai Sungai Gomati. Nah, jadi Raja Purnawarman di sini menyuruh rakyatnya ya untuk menggali sebuah saluran sungai. Nah, kemudian pembuatan saluran irigasi ini ternyata sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, kenapa? Nah, karena pada akhirnya dapat mengairi ladang pertanian masyarakat. Nah, oleh karena itu Raja Purnawarman menjadi raja yang sangat diagung-agungkan oleh rakyat Tarumanegara. Nah, adapun saluran irigasi ini juga ternyata memberikan dampak yang besar pada peningkatan ekonomi masyarakat Tarumanegara karena berguna sebagai sarana lalu lintas perdagangan. Kerajaan Tarumanegara itu juga menjalin hubungan yang baik dengan Cina di masa dinasti Tang. Nah, terbukti dari adanya catatan seorang pendeta bernama Fahien yang terdampar di Pulau Jawa pada tahun 414 Masehi. Nah, jadi ceritanya si Fahien ini tadi terdampar ya. Nah, dalam catatan perjalanannya tersebut, dia menyebutkan bahwa masyarakat sekitar itu sudah mendapat pengaruh Hindu India. Nah, raja dan sebagian besar masyarakat itu sudah memeluk agama Hindu. Tetapi ada juga beberapa yang memeluk agama Buddha dan animisme. Kemudian berdasarkan Prasasti Cariyatun itu terdapat telapak kaki Raja Purnawarman. Nah, telapak kaki tersebut dianggap rakyat sebagai telapak kaki Dewa Wisnu atau Dewa Pelindung Dunia. Nah, jadi di situ kita dapat melihat bahwa Raja Purnawarman ini sangat diagung-agungkan oleh rakyat Tarumanegara. Dia disamakan dengan Dewa Wisnu. Nah, karena memang Raja Purnawarman ini sangat hebat saat memerintah. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanegara itu mencapai masa kejayaannya. Nah, dan berkat jasa Raja Purnawarman tadi menggali Sungai Gomati, kehidupan ekonomi rakyat Tarumanegara menjadi lebih baik.
Nah, karena masa pemerintahan Purnawarman inilah, jasa Purnawarman inilah, rakyat sangat menghormati dan mengagungkan Raja Purnawarman, sehingga disamakan seperti Dewa Wisnu. Adapun beberapa prasasti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara itu seperti Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, kemudian ada Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Lebak. Nah, itu adalah 7 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang dijadikan sumber tentang keberadaan dari Kerajaan Tarumanegara. Oke, kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Kalingga. Nah, Kerajaan Kalingga itu bisa disebut juga atau dikenal dengan Kerajaan Holing. Nah, diperkirakan terletak di daerah Jepara, Jawa Tengah. Nah, berdasarkan berita Cina dari Dinasti Tang, Kerajaan Kalingga ini memiliki wilayah yang sangat luas. Nah, jadi bisa dibilang hampir seluruh wilayah Jawa. Nah, di mana di sebelah timur itu berbatasan dengan Poli atau Bali, di sebelah barat berbatasan dengan Topoteng atau Sumatera, sebelah utara berbatasan dengan Tahenla atau Kamboja, sedangkan di selatan itu berbatasan dengan Samudra. Nah, untuk rajanya, kerajaan Kalingga ini diperintah oleh seorang wanita, yaitu Ratu Sima. Nah, dia ini memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Ratu Sima sendiri ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, jujur, dan juga bijaksana. Nah, Ratu Sima ini ceritanya dia akan menghukum siapapun yang melanggar hukum, baik dari kalangan rakyat biasa maupun kerabatnya sendiri. Nah, sehingga keadaan sosial masyarakat itu menjadi teratur. Rakyat Kalingga atau rakyat Holing ya, itu sangat menghormati dan menaati peraturan yang diterapkan oleh Ratu Sima. Adapun kepercayaan utama di Kerajaan Kalingga adalah Buddha. Nah, menurut catatan Itsing, pada tahun 665 Masehi itu pernah pergi ke Kalingga untuk menerjemahkan kitab suci agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Tiongkok. Nah, jadi orang Cina ya itu belajar tentang agama Buddha ke Kalingga. Kemudian untuk mata pencaharian masyarakatnya itu adalah bertani dan berdagang di pasar. Pada tahun 742 sampai 755 Masehi, Kerajaan Kalingga ini mengalami kemunduran akibat serangan Sriwijaya. Nah, jadi Sriwijaya di sini ingin menguasai jalur perdagangan di sekitar Pulau Jawa ya. Nah, jadi akibatnya pemerintahan Kalingga ini mengalami kemunduran dan akhirnya pindah ke pedalaman Jawa Tengah. Adapun peninggalan dari Kerajaan Kalingga itu ada Prasasti Tukmas, kemudian ada Prasasti Sojomerto, ada Candi Bubrah, dan kemudian Candi Angin. Nah, itu beberapa peninggalan Kalingga yang masih bisa kita temui sampai sekarang ya.